Perawatan yang maksimal harus kita lakukan agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Itu merupakan salah satu tips dalam budidaya tanaman jahe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channelnya Petani Kampung. Ini merupakan salah satu channel yang selalu membahas dan berbagi tips buat sahabat-sahabat petani semua dalam budidaya tanaman ataupun tentang dunia pertanian. Nah, namun sebelum berlanjut ke pembahasan pokok, tekan dulu tombol subscribe-nya agar terus mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channelnya Petani Kampung. Untuk video kali ini saya akan membahas tentang perawatan jahe dari mulai tanam sampai saat sekarang ini sudah berusia 4 bulan. Ini merupakan waktu yang tepat untuk melakukan pemupukan ataupun menambahkan pupuk kandang yang kedua pada tanaman jahe menggunakan kohe ayam. Nah, itu dilakukan dengan menabur ke bedengan. Ini bertujuan agar terus merangsang pertumbuhan tanaman jahe agar bisa tumbuh subur dan mendapatkan hasil yang bagus. Nah, untuk jenis pupuk yang bisa digunakan, di sini saya hanya menggunakan kohe ayam dari ayam pedaging. Nah, itu bertujuan agar si tekstur tanah pada saat setelah kita melakukan penimbunan itu tidak terlalu padat. Namun ada beberapa versi juga yang dilakukan oleh sahabat-sahabat petani semua. Ini dengan menggunakan kohe ayam petelur. Jadi disesuaikan dengan kondisi ataupun ketersediaan pupuk yang ada di daerah sahabat petani semua. Bisa menggunakan kohe kambing ataupun kohe sapi. Nah, untuk tahap demi tahap yang telah saya lakukan, alhamdulillah untuk usia penanaman jahe emprit ataupun jahe kecil ini pertumbuhan cukup bagus dan pertumbuhan tunas pun ini lebih banyak ataupun lebih cepat. Saya melakukan penyemprotan rutin 2 minggu sekali dengan menggunakan untuk nutrisi dari spray saya menggunakan FR vegetatif. Lalu untuk fungisida saya menggunakan bahan aktif difenoconazole dan tricyclonazole, itu untuk fungisida sistemiknya. Dan sebagai rollingan saya menggunakan chlorothalonil ataupun bisa juga menggunakan mancozeb. Nah, itulah beberapa cara yang selalu saya lakukan dalam perawatan tanaman jahe sehingga terbebas dari bercak daun. Dan untuk cara aplikasinya pun saya sudah mereview ini dari mulai penyemprotan, lalu untuk video yang sebelumnya itu tentang pemupukan pupuk kimia dan jenis-jenis pupuk kimia yang saya gunakan untuk tanaman jahe ini sudah saya review. Dan untuk yang sekarang ini melakukan pemupukan kohe ayam untuk yang kedua kalinya
sebelum kita melakukan penimbunan. Nah, bagi sahabat-sahabat petani semua, ini perlu diperhatikan bahwa dalam budidaya tanaman jahe ini tidak semudah dengan apa yang dibayangkan. Karena beberapa penyakit yang sering menyerang, itu diantaranya yang sering dibahas ataupun sering dikeluhkan oleh sahabat-sahabat petani semua, yang selalu saya ikuti di grup-grup media sosial di Facebook, itu ada serangan busuk batang ataupun busuk rimpang. Nah, jadi budidaya tanaman jahe itu sangat memerlukan pengetahuan, lalu ketelitian, sehingga kita bisa budidaya tanaman jahe ini dengan mulus ataupun dengan cukup baik, sehingga waktu demi waktu tanaman kita ini tidak terlalu banyak terserang hama penyakit. Nah, untuk beberapa faktor yang menentukan tentang budidaya jahe ini, yang pertama itu kita harus memilih bibit yang berkualitas, lalu mengenal jenis-jenis penyakit yang menyerang tanaman jahe. Lalu untuk yang ketiga, ini harus menghindari penanaman tanaman jahe di bekas tanaman jahe yang sebelumnya. Ini minimalnya antara 2-3 tahun untuk menanam jahe di lahan yang sama. Itu bertujuan untuk mendapatkan hasil ataupun daya tumbuh yang bagus. Nah, pengetahuan dasar tersebut ini harus dipahami oleh sahabat-sahabat petani semua, agar dalam budidaya tanaman jahe ini tidak mengalami istilahnya gagal panen. Nah, dan untuk sahabat-sahabat petani semua yang sekarang lagi mengalami kendala busuk rimpang, saya sudah membuatkan konten ataupun videonya, bisa dibuka di video sebelumnya, itu dengan menggunakan bahan aktif tembaga hidroksida. Nah, dan untuk cara yang kedua, ini bisa diaplikasikan bakterisida antibiotik. Karena yang saya amati untuk penanaman musim sekarang ini, tanaman jahe itu sering ataupun banyak diserang oleh serangan bakteri, sehingga menyebabkan busuk rimpang pada tanaman jahe. Nah, itu bisa mengaplikasikan bakterisida untuk merek dagang bebas, bisa menggunakan Agrep, Bactosin ataupun Starner. Bisa pilih salah satu dan itu diaplikasikan sebelum terjadi serangan ataupun sesudah terjadi serangan, itu bisa diaplikasikan. Itu bertujuan untuk menghentikan penyebaran busuk bakteri pada tanaman jahe. Nah, setelah melakukan pemupukan, mungkin untuk 1 atau 2 minggu ke depan kita melakukan penimbunan tanaman jahe. Nah, dalam proses penimbunan pun ini mungkin bagi sahabat-sahabat petani semua hanya sebatas menimbun. Namun manfaatnya dalam proses penimbunan tersebut itu merangsang pertumbuhan tunas. Nah, itulah perbedaan tanaman jahe dengan yang lainnya. Semakin kita sering menimbun, bisa melakukan 2-3 kali penimbunan, maka si tunas jahe ini akan terangsang dan akan tumbuh lagi tunas-tunas baru.
Jadi bagi sahabat-sahabat petani semua, ini harus dipahami langkah demi langkah dalam budidaya tanaman jahe agar kita mendapatkan hasil yang bagus dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mungkin hanya itu untuk video kali ini, dan saya akan terus mereview tentang tanaman jahe yang saya tanam sekarang. Mungkin bisa nanti sampai usia panen. Nah, dan untuk bibit yang saya gunakan ini untuk di lahan yang kedua, ini sekitar 500 kg. Dan untuk jumlah lubang tanam ini sekitar 15.000 lubang tanam. Nanti kita akan lihat hasilnya untuk perbandingan potensi hasil dengan cara yang sekarang saya gunakan. Ini bisa menghasilkan perbandingan 1 kilo ini untuk berbanding ke berapa, ataupun potensi hasilnya misalkan antara 1:15 atau 1:20. Bisa diikuti terus di channelnya Petani Kampung. Dan bagi sahabat-sahabat petani semua yang mengalami kendala dalam budidaya tanaman jahe, bisa tinggalkan komentar untuk kita sharing bareng-bareng mencari jalan keluar ataupun solusi yang terbaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.